Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami selaku khatib tak pernah lupa untuk senantiasa mewasiatkan kepada para jemaah sekalian, terkhusus kepada diri khatib pribadi, agar kita lebih senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjunjung tinggi segala macam apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala macam larangannya. Karena dengan modal takwa inilah kita nanti akan menjadi golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada seorang ulama, beliau merupakan zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu daripada cucu-cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Al-Imam Sayyid Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengkarang sebuah kitab yang berjudul Sabilul Iddikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqad lahu min al-a'mar. Di situ diterangkan bahwasanya ada nanti 5 golongan orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka inilah judul khutbah kita pada hari yang berbahagia ini. Yang pertama, adapun nanti golongan orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, qalu wa aktsaru ma yukhsha alaihi min su'il khotimah al-mutahawwinu bis shalah. Para ulama berpendapat bahwasanya golongan-golongan yang nanti dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah al-mutahawwinu bis shalah, mereka yang senantiasa melalaikan ibadah salat. Salat merupakan amal pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu min 'amalihi yaumil qiyamati salatuh." Mula-mula nanti amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat daripada diri seorang hamba, yakni ibadah salatnya. Fa in salahat, kata Nabi, kalaulah salatnya bagus, salatnya baik, tak tinggal-tinggal, selalu tepat pada waktunya, faqad aflaha wa anjah, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, kata Nabi, kalaulah salatnya rusak, salatnya sering tinggal-tinggal, sering tak tepat pada waktunya, faqad khaba wa khasara, maka sungguh ia telah gagal dan rugi. Nabi SAW bersabda, man taraka salatan, siapa-siapa orang yang secara sengaja meninggalkan ibadah solat dikarenakan semata-mata menyepelekan akan perintah Allah, faqad kafara zihara, maka kafirlah ia secara nyata. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, salat merupakan amal ibadah kedua yang paling agung di dalam Islam setelah mengucap 2 kalimat syahadat. Para ulama mengatakan
Salat merupakan wasilatun bainana wa baina rabbina jalla jalaluh. Salat merupakan penghubung, wasilah antara diri seorang hamba dengan sang penciptanya. Para ulama mengatakan bahwasanya, para ulama mengibaratkan bahwasanya salat ini karra'si lil ajsam. Salat bagaikan sebuah kepala pada satu badan. Wa hal tara fin nasi hayyan bi ghairi ra'si? Apakah pernah engkau melihat seorang manusia yang hidup tanpa kepala? Apakah bisa seorang manusia itu hidup tanpa melaksanakan ibadah salat? Jawabannya tidak. Maka betapa pentingnya ibadah salat ini. Semoga kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa melalaikan dan meninggalkan ibadah salat. Yang kedua, adapun nanti golongan orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah wal mudminu li syarbil khamar, mereka yang senantiasa meminum minuman keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun, tiap-tiap yang memabukkan itu khamar, wa kullu khamrin haramun, tiap-tiap khamar itu adalah haram. Mereka para pecandu minuman keras disebut juga para pemabuk. Mereka tidak hanya membahayakan dirinya sendiri, namun juga berpotensi besar untuk dapat membahayakan orang lain. Mengapa demikian? Betapa banyak kita mendengar berita kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Betapa banyak kita mendengar aksi kekejaman, pembunuhan, pembacokan, bahkan pemerkosaan yang disebabkan oleh orang-orang yang mabuk. Sampai-sampai semoga kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang senantiasa meminum minuman keras. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adapun nanti golongan orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah wal aquli walidayh, mereka yang senantiasa durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada kedua orang tua merupakan dosa besar setelah syirik. Durhaka kepada kedua orang tua adalah haram hukumnya. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, apa sajakah ia yang termasuk dari para dosa-dosa besar itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi Muhammad, qala al-isyraku billah, dosa besar yang paling utama yakni mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dan yang kedua, wa huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, adapun nanti golongan orang-orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Walladzi yu'dzil muslimin, mereka yang senantiasa mengganggu kedamaian umat muslimin. Dan yang kelima, adapun nanti golongan orang-orang yang dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khotimah, al-musirruna 'alal kaba'ir, mereka yang senantiasa berkesinambungan di dalam melakukan maksiat-maksiat besar, walam yatubu ilallahi minha, namun mereka enggan, mereka tak mau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak termasuk daripada 5 golongan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا رب العالمين. اللهم اختم أمورنا بحسن الخاتمة والسعادة ولا تختم أمورنا بسوء الخاتمة والسقاوة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.